dua catatan tentang harga diri pesta kawin, harga diri pesta kedua. Saudara pengantin yang berbahagia bersama Bapak Mama Saksi, orang tua dari kedua mempelai yang turut berbahagia, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih Allah. Kami orang yang penting minta pesta itu tidak usah tanya. Sebab kalau tidak pesta kami disebut apa itu. Apalagi kami orang timur ini minta pesta itu apa kabar? Mulai dari umum tua sampai Pulau Semausan, mulai dari kasih ke kasih manik, loro saya loro munu, minta pesta ini tidak usah dipertanyakan. Isi dari pesta itu apa? Isi dari pesta ini ada orang bilang ada 2 atau 3 yang penting. Itu apa? Makan minum enak. Apalagi ada nasihat-nasihat bahasa di timur bilang harap terjadi. Apalagi mesti ramah. Itu isi dari pesta. Oleh karena itu baik buruknya senang tidaknya suatu pesta diukur berdasarkan itu. Tidak tahu dunia berubah, tapi dulu ada budaya yang bilang ada lani anto. Kalau itu tidak tunggu di mana pesta itu punya nilai. Tentu kalian dulu dalam budaya ini bilang kalau tidak laku lagi. Tapi kalian terasa dan yang dulu itu adalah 3 tunggu itu bilang harus ada budaya. Apalagi harus ada agama. Apalagi bilang harus ada pemerintah. Itu harga. Baik atau buruk suatu pesta memang diukur berdasarkan makan minum, diukur berdasarkan ramai tidak, diukur berdasarkan nasihat atau bahasa kita yang berbeda. Tapi harus ada lelian Tuhan. Karena itu istilah di timur ini mengkawin itu mana-mana TBS, karena lewat 3 tunggu tadi. Apalagi kalau kawin ini lintas budaya, lintas batas. Saudara-saudara yang Tuhan terkasih kedua mempelai, pesta kawin ini tidak hanya sekadar makan minum, tidak sekedar rame-rame, tidak hanya sekadar nasihat, tetapi bilang tidak tunggu lalian itu. Harus ada keyakinan agama, harus ada kebudayaan, dan harus ada pola. Oleh karena itu perkawin itu sah. Pertama di gereja, berkawin itu sah juga di adat istiadat, berkawin itu sah juga harus diakui oleh pemerintah. Kalau tidak sah, kan orang tua dibilang mulai
Lebih lagi, sah itu menurut keyakinan kami orang Kristen ini sah karena apa? Perkawin sah karena anai ba aman Roma, anai ba aman Yesus Kristus, anai ba Roh. Apa itu ini? Harga diri kami diukur berdasar. Bahasa di sebelah ini orang timur ya. Glory Bapa, Bapa, Spiritus. Perkawinan sah berdasarkan itu. Sekarang perkawinan sah tidak berdasarkan lagi kepada Glory Bapa, Bapa, Spiritus Santo. Sekarang perkawinan sah berdasarkan hanya sekadar makan minum, huru hara rame-rame. Kebudayaan dari mana ini? Karena itu ajaran gereja Katolik perkawinan itu harga diri karena apa yang dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang kami di dunia ini kami punya kelakuan tidak baik, tapi Tuhan yang mengatur perkawinan ini baik secara adat istiadat maupun secara gereja dan maupun secara pemerintah. Karena itu kawin ini dulu hidup perkawinan itu kudus secara adat budaya, kudus secara pemerintahan, dan kudus apalagi secara gereja. Karena apa yang dilakukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia toh. Tapi ini kata-kata ini bagus. Praktek dalam hidup sekarang ini susah. Karena banyak perkawinan yang diceraikan. Orang mencari-cari celah supaya perkawinan yang luas. Bukan saja perkawinan, juga terhadap kami kaum berjubah ini. Sakramen perkawinan sama kudusnya dengan kami sakramen imamat kok. Itu yang disebut harga diri. Kalau kita membaca kitab suci, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus hidup dalam masyarakat yang boleh bilang sembrono, Kristen di kanan. Kami orang timur ini memang pesta, tapi tidak sehebat pesta negeri Kana. Pesta negeri Kana itu ribuan orang diundang, bahkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang. Dan menurut kebudayaan orang sama melihat Tuhan Yesus itu, mereka hidup foya-foya. Karena orang timur ini soal makan minum pesta itu tidak usah dipertanyakan. Tidak ada yang kurang. Kalau kurang itu kami jual pesta itu mau taruh muka di mana? Tapi dalam Injil pesta nikah di kanan, Tuhan Yesus dan Bunda Maria hadir. Mereka kekurangan anggur. Kekurangan anggur itu diukur dalam kitab suci. Menarik. Bilang 6 tempayan. 1 tempayan itu 2-3 boyong. Nah kalau diukur berdasarkan perhitungan normal, 1 tempayan itu isinya 200 liter. Kalau 6 berarti 1.200 liter. Saya sudah keliling timur ini. Saya belum lihat pesta kawin yang orang minum sopi atau angus sampai berok. Ini
kekurangan anggur. Berapa? 6 tempayan. Dan menarik, kekurangan itu disampaikan bukan kepada tuan pesta, bukan kepada pengantin, bukan kepada orang tua, tapi disampaikan kepada tamu terhormat. Siapa itu? Tamu terhormat adalah Kristus. Kalau kami di timur ini, yang terhormat ini antara pejabat gereja, pejabat pemerintahan. Kalau kami hadir pesta, kekurangan anggur itu tidak disampaikan kepada mereka. Kalau sampaikan kepada mereka akan mau taruh muka di mana? Tuhan Allah, kamu terhormat ini. Dia tahu diri. Bilang apa? Dia bilang sama ibunya. Ibu saat tunggu. Tapi kami di timur ini banyak kami tidak tahu diri. Tapi ibu ini, Ibu Maria ini bilang pada pelayan-pelayan bilang, pelayan-pelayan, ikuti saja apa yang kamu terhormat ini sampaikan. Apa itu? Isi tempayan ini sampai penuh. Dan pelayan-pelayan ini kan melayani tanpa pamrih. Isi saja dong. Apalagi Ibu Maria sampaikan. Kira-kira ini menarik untuk hidup berkeluarga kita toh. Biasanya kekurangan dalam keluarga tidak disampaikan kepada ibu gereja. Mungkin disampaikan kepada ibu gereja supaya sampaikan kepada Kristus tamu terhormat itu. Sehingga pelayan-pelayan bisa isi kekurangan kita dalam hidup berkeluarga. Karena orang timur ini ada budaya rasa malu. Kalau rasa malu, dengan sendirinya rasa salah. Kalau rasa salah, dengan sendirinya rasa dosa. Kalau tidak rasa malu, tidak ada rasa salah. Kalau tidak ada rasa salah, tidak ada rasa dosa. Dan karena itu tidak pernah mengampuni. Tuhan Allah kita dalam perkawinan hidup dalam suasana yang baik, tapi pesta dijadikan pelajaran bahwa kekurangan kita dalam keluarga harus disampaikan kepada ibu gereja supaya disampaikan kepada Kristus Tuhan yang diundang dalam perkawinan. Itu tunggu yang gereja punya. Tetapi juga ada tubuh yang ada kebudayaan. Kan mau kawin ini kan mesti lewat tangga-tangga tuh. Ada acara menghina, acara penghormatan kepada laki-laki dan perempuan menurut kebudayaan kami. Tapi sekarang saya akan menghormati kebudayaan kami lagi. Kalau bilang budaya, bilang LOT atau bahasa kasarnya kolot, kalian diterima. Kemudian semua ini disatukan, perkawinan itu harus disahkan menurut tata cara peraturan pemerintah. Itu baru harga diri. Apa yang dipersatukan Tuhan Allah cara tidak boleh disalahkan manusia dalam hal ini. Jadi perkawinan kudus. Ingat, kudus itu kudus yang ilahi dan kudus yang surgawi dan kudus yang duniawi.
perkawinan ini kudus, baik kudus yang ilahi maupun kudus surgawi dan kudus duniawi. Menurut kebudayaan kami orang Timur dan kami orang Kolok, tapi ajaran bilang jadi papa mama itu dari Roma Kris. Nah, Roma Kris itu orang kudus. Maaf saya sampaikan dulu ada apa bilang dulu buat kamu tidak boleh jauh dari pohon. Gunung-gunung tetap ada, tapi orang tua itu rata. Kata apa? Hidup beragama, hidup masyarakat, hidup pemerintah. Sekarang itu buat jauh dari pohon karena ada tangan diri. Siapa menciptakan tangan diri? Baik bapak, mama, anak-anak menciptakan tangan diri. Luruskan jalan bagi Tuhan Allah. Rapatkanlah ini untuk hidup berkejar. Lurus menurut agama, lurus menurut adat istiadat, lurus menurut kami merah putih. Republik di Indonesia ini ada istilah, jadilah orang Katolik 100%, merah-merah tubuh, jadilah warga negara 100%. Beberapa bulan lalu ada pembersihan polisi militer dan ini ada seperti itu. Dan yang menjadi itu adalah itu musuh yang tepat itu. Profesional untuk kalian berdua ini, karena harga diri yang mempersatukan kamu, harga diri itu yang ini, karena itu aman Roma, karena itu aman Yesus Kristus, karena itu tidak langsung glory Bapa itu hidup sampai, bukan glory bahasa, bukan glory membahasa ini, lolo limbang bawaropat, lolo limbang materi sirat, lolo limbang pemerintah harus mempersatukan. Bersiap dan selamat, berbahagia, hidup berkeluarga yang baik dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.